Dan ini sudah ada yang gabung dan kita coba kita angkat ya. Halo, selamat malam Imelda. Selamat malam Mas. Ya, Bu Wati langsung aja bisa diceritakan. Jadi kan apa itu Mas? Dulu kan saya kan habis nikah itu ikut mertua. Terus kan saya kan hamil muda gitu loh Mas. Akhirnya tuh suatu ketika malam hari pas suami saya ikut pengajian malam di Meranggen itu Mas, sekitar tengah malam tuh pokoknya belum pulang lah. Saya tidur sendirian karena biasanya lampu kamar itu saya redupkan gitu loh Mas. Enggak terang. Saya tidur, tapi saat tidur itu saya memang belum terlalu tidur gitu loh. Saya tuh merasa kalau dipandang gitu loh Mas, ditatap. Akhirnya kan saya kan membuka mata. Nah, itu tuh memang saya melihat ada ibu-ibu yang pakai baju kebaya. Dia natap saya tajam banget. Pokoknya kayak nggak suka sama saya gitu loh. Akhirnya lampu itu saya hidupkan. Loh, udah nggak ada. Nah, sudah itu saya juga cerita sama suami singkat gitu. Saya nggak terlalu gimana-gimana. Saya cuma cerita tadi gini gitu. Saya sudah lupakan. Akhirnya beberapa tahun, 2 tahunan lama setelah anak saya lahir kan saya sudah buat rumah sendiri. Memang masih dekat dengan mertua saya. Nah, itu saya tuh ada kejadian waktu saya mindahin barang di dapur. Nah, itu gimana ya? Saya tuh merasa diikuti anak saya yang cewek yang kecil 2 tahun. Nah, itu anak saya tuh jalan-jalan di belakang saya gitu loh. Saya bilang, "Dek, udah sana keluar dulu." Umi benerin gas. Karena waktu itu memang gas saya tuh bau gas gitu loh Mas. Akhirnya kan saya kan benerin di dapur. Itu malam lah, jam 7. Nah, akhirnya saya nengok, loh kok nggak ada anak saya. Saya bingung, cari keluar. Akhirnya saya nyari suami saya di rumah mertua. Lah itu suami saya tanya, loh tadi adik nggak di rumah toh? Ya, gitu. Lah rupanya memang anak saya nggak ngikutin saya gitu loh. Lah suatu ketika lagi saya waktu mandi, kebetulan itu jam 7 malam dan lampu itu mati. Jadi memang pemadaman gitu loh Mas. Oke. Lah kan itu kan saya kan mandi, saya pakai lilin. Lah kan memang kamar mandinya ya gimana ya, memanjang gitu loh. Saya kasihkan pojok lilinnya itu. Saya pas mandi saya udah liatin lilin itu gerak-gerak gitu loh. Tapi memang saya sudah bawa korek api, siap-siap lah kalau itu misalnya nanti mati gitu loh. Lah waktu saya mikir gitu, wah habis ini mati. Itu Mas tiba-tiba di telinga saya itu ada nyebul gitu loh Mas. Hus gitu. Kalau misalnya gimana ya, lilin itu mati kan nyebulnya bukan di telinga saya ya Mas ya. Jadi begitu saya kerasa ada yang niup telinga saya, lilinnya itu mati. Wah saya langsung teriak, langsung manggil suami saya. Ya sudah seperti itu Mas, saya bingung sekali. Kenapa kok mesti saya gitu loh. Kemudian kemarin terakhir itu saya kan ke Gunung Pati. Itu di rumah ibu saya. Lah itu saya itu buang air kecil di WC yang baru. Lah saya itu kan jongkok ya Mas ya. Lah tiba-tiba itu ada air kayak dipukul gitu loh Mas. Bek gitu. Berarti ngenain rambut saya semuanya.
Saya langsung habis itu bilang gini, kenapa sih wong baru sekali ini aja kok langsung giniin, saya bilang gitu. Saya langsung keluar nemuin suami saya, kan ada sama suami saya. Nah, suami saya tuh tak bilangin, ini Bi, lihatlah rambutku basah semua, baru pertama kali di WC baru aja langsung disiram. Saya kan bilang gitu. Suami saya cuma senyum, tapi nggak percaya gitu loh, Mas. Ya sudah nggak percaya, saya juga nggak mau cerita lah terlalu panjang atau terlalu detail lagi, karena memang cenderungnya suami saya tuh nggak mempercayai cerita saya gitu loh. Nah akhirnya bapak ibu saya kan memang posisi itu pergi, datang pulang, terus saya wadul lah istilahnya. Pak, bapak mosok saya baru ke kamar mandi aja langsung digebyur, saya bilang gitu. Gebyur apa? Bapak saya kan bilang gitu. Terus jadi saya pas buang air kecil, pas jongkok kok tiba-tiba tuh air dari bak itu kayak dipukul gitu loh Pak, kan saya bilang gitu. Loh kamu juga toh Mbak gitu. Lah kenapa Pak, kan saya tanya. Memang saya kan nggak tinggal di rumah orang tua saya ya Mas ya, saya sudah punya rumah sendiri. Nah, itu tuh bapak saya bilang, bapak tuh juga sering seperti itu. Jadi, tapi ibumu itu nggak percaya gitu. Jadi setiap di kamar mandi itu bapak saya itu kayak dikepiui air gitu loh Mas. Ya seperti itu Mas. Kok bisa sama ya? Iya. Lah itu kesamaannya setelah saya kemarin pada ngobrol gitu. Jadi rumah yang saya bangun ini kan dulu kakak ipar saya tuh sering kayak keguguran gitu loh Mas. Terus bayinya itu sering bukan sering ya Mas, dikuburkan di samping rumah yang sekarang jadi rumah saya. Seperti itu. Nah, di rumah saya yang Gunung Pati itu juga seperti itu Mas. Jadi bude saya kan 50 tahun, tapi itu hamil, dan dia kan punya penyakit gitu loh Mas. Terus disarankan dokter itu untuk dikuret gitu loh Mas. Lah kan posisinya itu bude saya dari Boyolali, kan dia kan otomatis kan nginep dulu ya di RS Semarang itu. Nah, akhirnya dikuburkanlah di rumah saya yang di Gunung Pati gitu loh Mas. Berhubungan nggak sih Mas itu sama saya lihat anak kecil, atau waktu saya di Gunung Pati itu saya dimainin air, orang tua saya juga seperti itu. Gitu sih Mas. Okay. Masih sampai sekarang ya pengalamannya Mbak Pati? Paling itu kakak ipar saya. Kan jadi rumah di Jangli itu deket-deket ya Mas. Misalnya maksudnya gini, mertua saya nanti sebelah sini lagi ada kakak saya gitu loh Mas. Masih saudaraan ya semua ya? Iya. Lah kan saya tuh pergi, terus kakak saya tuh ke masjid pas isaan. Lah itu bilang, loh kamu pergi toh gitu. Iya, loh tadi yang mainan mobil-mobilan siapa ya di rumahmu gitu. Loh Mbak pergi semua gitu. Oh kok ada mainan bunyi terus di rumahmu gitu. Itu nggak sekali dua kali Mas. Sering kakak saya tuh dengar suara-suara di rumah saya padahal saya tidak ada di rumah. Udah itu aja sih Mas. Oke. Kalau ya nanti biar dijelasin sama Mas Febri ya. Itu posisi nguburnya di dalam rumah atau di halaman rumah? Waktu dulu otomatis di halaman Mas. Di halaman ya. Sebelum pada dibangun, iya. Selain Mbak Wati, siapa lagi yang melihat anak kecil ini? Kalau anak saya, itu kakak ipar saya. Kakak ipar, kakak ipar. Kalau anak saya itu waktu umur 4 tahun, kan cewek ya Mas. Sering saya ajak ke kamar mandi bareng gitu loh Mas.
Lah dia tuh nungguin saya kan. Lah dia tuh bilang, Umi mandi sama Mbak ya gitu. Saya bilang, Mbak yang mana? Itu di belakangnya Umi gitu. Saya nengok, nggak ada. Yang bener kamu dek, saya bilang gitu. Dia bilang, oh kok, terus nunduk. Habis itu nggak berani bilang apa-apa. Saya kan juga takut. Waktu di posisi di kamar mandi saya nggak tanya-tanya sih. Habis itu setelah keluar baru saya tanya, kamu tadi lihat apa? Mbak bilang gitu. Mbaknya rambutnya panjang bilang gitu. Udah gitu tok sih Mas. Oke. Saya ngerasanya kok sedih ya. Apa ya? Ada aura kesedihan gitu ya Mas ya? Ya. Selamat malam Bu Wati. Selamat malam Mas Febri. Kalau ditanya apakah ada hubungannya dengan yang keguguran itu ya? Sosok-sosok tersebut itu apakah ada hubungannya dengan yang keguguran itu? Saya pastikan ada. Karena dari tadi yang saya tangkap, yang saya rasakan itu hanya sosok anak kecil. Bahkan yang sampai di Gunung Pati tadi ya Bu ya, itu juga sosok anak kecil gitu. Sebenarnya yang di Gunung Pati ya, sosok tersebut sebenarnya kayak mainan air gitu loh Bu. Iya Mas, masalahnya sosoknya suka mainan air gitu, sosok yang ada di Gunung Pati itu gitu. Terus kalau yang ada di rumahnya Bu Wati sendiri, yang tadi sempat ngerasa kayak yang ngikutin kayak anaknya gitu, itu sosok yang dikubur di situ gitu Pak, gitu Bu. Jadi memang ada kaitannya dengan keguguran sebelum-sebelumnya gitu ya. Itu yang saya tangkap seperti itu gitu. Istilahnya kayak bayi bajang gitu ya. Betul. Gitu. Terus kalau kita ngomongin soal sosok perempuan yang nungguin atau memandang ibu waktu tidur gitu ya, itu kalau yang saya tangkap itu kayak sosok yang mengincar janin yang ada di dalam perut ibu gitu. Memang Mas. Ngeri ya Mas. Anak saya yang nomor 1 itu pas saya melahirkan sudah masuk 43 bulan, 43 minggu. Waktu saya lahirkan itu memang apa ya, sudah kayak enggak bernafas gitu loh Mas. Tapi alhamdulillah sih, jadi dilahirkan itu sudah keriput, biru, Mas, sudah seperti itulah. Tapi alhamdulillah nih sekarang sudah besar kok Mas. Ya alhamdulillah. Dan sehat. Ya. Jadi gitu ya Bu ya, sosok yang katakanlah nungguin ibu waktu tidur gitu ya. Itu sosok yang mengincar janin gitu. Dengan tujuan supaya ilmu beliau gitu ya lebih meningkat gitu Mas. Ini berarti makhluk ya? Makhluk. Ini makhluk. Kenapa makhluk ini bisa sampai nyatronin? Apa memang makhluk ini memang tinggal di daerah sekitar situ Mas? Bukan. Kalau yang saya tangkap, sosok tersebut tidak ada di kawasan situ ya Mas ya. Lantas bisa ketemu sama Bu Wati ini gimana? Iya. Dari apa ya, kayak energinya gitu loh Mas. Ketarik gitu, ya. Ketarik energinya. Tetapi sosok tersebut memang
ya memang kerjaannya berkeliling ya Mas ya. Berkeliling mencari janin-janin bayi gitu untuk meningkatkan ilmu beliau sendiri gitu. Ngeri ya. Tapi untungnya nggak Ya jadi ya. Nggak sampai kena ya. Memang itu jelas sekali ya Mas. Saya lihat sendiri, ibunya itu melotot, pokoknya nggak senyum. Dia kayak pakai baju kebaya, tapi modelnya Bali gitu loh Mas. Sanggulnya sanggul Bali gitu loh. Ya memang sosok tersebut kalau di bahasa saya Mas ya, sosok tersebut lagi bertapa ya untuk meningkatkan ilmunya gitu. Ini sebenarnya dari orang atau benar-benar makhluk gitu Mas? Ya sebenarnya gitu ya. Sebenarnya saya nggak mau menjelaskannya secara detail ya. Ya, off the record lah itu. Tetapi pasti ada ikatannya dengan seseorang. Pada gitu. Seseorang ya. Saya hanya berani berbicara seperti itu, nggak berani sampai detailnya gitu. Ya, oke. Ada keterikatan dengan seseorang gitu. Di balik makhluk ini ada orang. Ada orang. Pasti.